Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Masih membahas tentang muhadharah tsalisah, tentang hadis yang berkaitan fiman lam yastati al-ba'ah, yaitu bagi orang pemuda-pemuda yang mana bila mana mampu ba'ah maka menikahlah, kalau tidak mampu maka berpuasa. Sekarang tahlil lafzi, analisis lafadznya. Karena dalam memahami hadis, terutama kaitannya hadis ahkam, kita harus tahu kaitannya dengan lafadz per lafadz. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahlilul lafziyu. Utawi iki ku mbahas kaitane analisis kang bangsa lafadz, uraian atau analisis kang bangsa lafadz. Qauluhu utawi dawe Kanjeng Nabi ya ma'syarus syabab. Qauluhu utawi dawe Kanjeng Nabi ya ma'syarus syabab. Iku qala ahlul lughati sateruse. Qala wis ngendika sapa ahlul lughati, ulama ahli lughah, ulama ahli bahasa. Pertama menafsiri, menjelaskan kata ma'syar. Ma'syar iku apa? Al-ma'syaru utawi lafadz ma'syar. Ma'asyirul muslimin, ma'syarus syabab. Ma'syar jamae ma'asyir. Al-ma'syaru utawi ma'syar hum ya ma'syar. Iku at-taifatu, kelompok atau golongan, pantan. Cara Jawa pantan. Alladzina kang yasmaluhum kang mengku ing alladzina. Yasmaluhum kang mengku ing alladzina apa wasfun sifat. Jadi menurut ahli lughah, ma'syar itu adalah sebuah kelompok, suatu golongan yang mana mereka itu dinisbatkan suatu sifat kepada mereka. Maka itu disebut ma'syar. Contoh, maka permisalan daripada definisi ini apa? Fasyababu ma'syarun. Fasyababu mongko utawi pira-pira wong nom, para pemuda iku ma'syarun, ma'syar. Kelompok yang dinisbatkan sifat muda pada mereka itu jenenge ma'syar. Wasyuyuhu utawi pira-pira wong tua, syekh-syekh sing wis tuwa-tuwa iku ma'syarun, iku ya ma'syar. Wal anbiya utawi pira-pira nabi iku ma'syarun, ma'syar. Wan nisa utawi pira-pira wong wadon iku ma'syarun ya ma'syar. Fakaza ma'asbahu. Fakaza mangko iku kaya mengkene ma'syar. Ma utawi golongan asbahahu kang nyerupaaken sapa wong ing ma. Asbahu kang nyerupaaken sapa wong ing ma. Begitu juga bisa dikiaskan kepada barang yang lainnya. Tetapi ma'syar itu lebih umum, sangat umum. Para pemuda, jadi kumpulan-kumpulan pemuda itu ma'syar. Nah, di bawahnya ma'syar itu ada ta'ifah. Ta'ifah itu golongan atau suatu kelompok yang itu jumlahnya banyak, tapi tidak sebanyak ma'syar. Tidak sebanyak ma'syar. Jadi bawahnya ma'syar itu saya ta'ifah. Wasyababu berarti ma'syarus syabab itu adalah menghitopi seluruh pemuda yang ada di dunia. Maksudnya ngono. Cangkupannya kan luas toh. Pemuda yang ada di dunia kan luas. Wasyababu dene utawi lafadz syabab. Wasyababu dene utawi lafadz syabab iku jam'un, dadi jamak minasyabi saking lafadz syabun. Nah, syabab itu adalah jamak dari kata syab. Wa kang utawi maknane syab. Siapa itu yang dimaksud dengan pemuda di sini? Iku man wong.
iku man wong balagha kang balagha kang tumeka tegese balih sapa man. Balagha kang balih sapa man walam yujawis tetapi nek ora ngluwihi sapa man. Walam yujawis tapi nek ora ngluwihi sapa man salasina ing 30 apane sanatan taune. Salasina ing 30 apane sanatan taune. Wa hadza utawi kilah qaul man balagha walam yujawis salasina sanatan iku inda ashabina tetep ing dalam mungguwe pira-pira ashab kita ai mazhab Syafi'i. Maksudnya ngono. Ashabina ai ashab asy-Syafi'i. Syab atau pemuda itu adalah orang yang balik. Orang yang balik tapi usianya tidak melebihi 30 tahun. Berarti di bawah 30 tahun cah. Ya di bawah sama dengan atau kurang dari sama dengan 30 tahun. Tidak sampai 30 tahun. Nah, 30 tahun seterusnya itu adalah cara bahasa Arab itu ana jenenge kahlun. Kahlun niku kuhulah, iku tua dewasa ketua. Dewasa ketua. Baru nanti di usia 50 ke atas iku sudah syaikhun. Syaikhun iku berarti tua renta ono bahasane. Nah, tuwek ono. Nah, itu. Wa fihi lan iku tetep ing dalem maknane syab. Wa fihi lan iku tetep ing dalem makna asyab. Khilafun utawi ono khilaf. Ada khilaf pendapat di dalam menjelaskan kata syab. Siapa dan sampai usia berapa. Fitah didi ma'anahu ing dalam batesi maknane syab. Fitah didi ma'anahu ing dalam batesi maknane syab. Kama kaya keterangan zakarahu kang nuturake ing ma. Sapa al-Asqalani Imam al-Asqalani Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, iki sing aran kitab apa cah iki? Sampeyan tahu dengar dak Ibnu Hajar al-Asqalani? Nah, iki sing aran kitab jenenge iki familiar sampean. Bulughul Maram. Bulughul Maram itu berarti sapa? Sapa cak? Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau itu ulama ahli hadis. Karyanya banyak dan alim, sangat alim sekali. Termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani itu kitab populernya itu syarahnya Sahih Bukhari. Nah, Sahih Bukhari itu kan kitab hadis yang paling tinggi kan, paling terpercaya, paling kuat lah di antara kitab hadis yang lain. Niku ana syarahe Sahih Bukhari sing jenenge Fathul Bari. Jenenge apa cah? Fathul Bari. Nah iku kitab syarahe Sahih Bukhari sing paling top lah istilahnya. Sing paling banyak dirujuk oleh ulama. Nah, iku sing aran Ibnu Hajar al-Asqalani. Dewe Imam al-Asqalani ketika menjelaskan khilaf itu waqala al-Qurtubi waqala lan dawahake sapa al-Qurtubi fil Mufhim dalam kitab Al-Mufhim. Ternyata syabab itu min sitata asyara sanatan ilas nataini wa salasina. Syabab itu min sitata asyaros awit saking 16 apane sanatan taune mulai dari usia 16 ilas nataini maring temeka maring loro wasalasina punjul 30. Berarti 32 usia syabab kalau kata Al-Qurtubi 16 sampai 32. Berarti lek wong rabi iku umur 30 iku urung kasep ya. Ya. Cara Al-Qurtubi loh berarti 30 sampai 32 iku urung kasep karena masih pemuda. Lah. Apa? Masih segitu masih pemuda. Lah ya katanya Al-Qurtubi Mas. Lek secara realita nih 30 iku kasep. Mulai 40 mulai yang seterusnya 25 itu sudah
ya katanya itu sudah ideal lah. Mergo ikut Kanjeng Nabi gitu. Selawe Lek perempuan piye? Idealnya berapa? Jalane 25 sih ketuaan. Siap ya. Berarti ya ndang ngono, berarti segera maksudku ngono. Calonnya belum ada. Berarti itu. Nah itu tadi ternyata usia ideal menikah itu memang melihat dari situasi dan kondisi, apalagi adat daripada daerah masing-masing. Nah, karena nanti begini, kenapa khitab dalam hadis ini itu sabab? Itu sabab itu adalah mereka yang ideal untuk menikah, mereka yang ideal untuk menikah. Tapi nanti sudah lebih daripada usia sabab, itu sudah dianggap tua. Dan nanti ada khitab ini, ada ayat begini. Wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah. Ayama itu ada yang menafsiri sebagaimana orang yang memang sudah menjomblo tua. Tuwek misalnya iki. Iku ndang rabekno. Wa ankihul ayama minkum wasolihin min ibadikum, dan budak-budak yang solih. Kalau budak-budak itu memang menghendaki untuk menikah, wa imaikum. Jangan khawatir masalah rezeki. Nah, ayat terusnya iyakunu fuqara. Kalau memang mereka tua karena tidak punya uang, terus mereka tidak menikah, jangan khawatir. Iyakunu fuqara, kalau mereka itu fakir, yuhnihimullah min fadli. Allah akan mencukupinya. Allah akan mencukupinya melalui fadlnya, melalui welas asih pangeran. Nah, kalau masih sabab berarti ikut hadis ini, ikut hadis ini. Wa zakarana nutur sapa Az-Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari menyebutkan annahu min ladunil buluhi ilas nataini wa salatina. Annahu yang setuhune syabab atau syabun kumang annahu yang setuhune syab iku min ladunil buluhi awet saking tumekane baleh ilas nataini wa salatina maring usia 32. Nah ini tak takoni baliknya laki-laki itu usia berapa? Normalnya berapa? 20 itu kasep kok. 10. 12. Sampean balik usia berapa? Biyen kelas piro? Kelas 6 wis balik malan. Kecepetan niku kelas 6 niku. SMP berarti kelas berapa? SMP. Iya, SMP. Kelas 1 lho orang apa Haji. kelas 7. Kelas 7. Itu berarti berapa? 10 tahun. 10 tahun. 10 iku sik MI sana kok. Ngawet e. Insyaallah 15 itu kelas 3. Kelas 3 aliyah. Kelas 3 SMP. 3 SMP. Berarti 12 12. Iya. 12. Kayak kadang ada yang masih usia SMP 12, 13, 14 atau 13, 14, 15. Nah, ada yang aliyah itu kan biasanya 16, 17, 18 atau 15, 16, 17. Nah, tapi ideal atau rata-rata laki-laki itu biasanya bisa balik pada pertama kalinya atau keluar mani pada pertama kalinya itu ya usia kita rata-rata 15 tahun itu. Ya, pada saat usia 15 tahun. Kalau perempuan itu di usia berapa?
Sampai 9 tahun. Dulu. Oh, kelas 6. 9 tahun itu kelas berapa? Lah ya maksudnya kelas berapa? Kelas 3. Kelas 6. Nilai 12 ya kelas 1 kok. Berarti Ya, kelas 6 ya 11 tahun, tahun. kelas 5 10 tahun, kelas 4. Tapi aku cukup betul iku. Memang ada yang 9 tahun, itu jarang sekarang. Wanita cepat tua. Ini biasanya ya iku usia di kelas 6 iku ya ada ono sing wis sing wis haid. Waqala Ibnu Syasin niki jarene Imam Zamakhsyari mulai dari balik sampai 32. Lebih dari 32 kehitung kaset. 22 tahun belum menikah loh. Berarti kan kata Imam Qurtubi itu kan 16 sampai 32. Itu sing dimaksud syabab. Berarti kan 32 ke atas kan sudah bukan syabab lagi. Hitung kaset lah istilahnya ngono. Berarti lek manut iki ya kri ya. Berarti sampean rabi 30 iku urung kaset. Saya pantas ya. Sik pantes. Mateng-mateng ya. Lek lanangan sik pantes. Tapi lek wedok iku iya ya. Heeh, kaset ngono. Karena kalau perempuan itu berkaitan dengan kesuburan, gitu. Kesuburan rahim itu lek wis terlanjur usia 40, kesuburan rahim itu mulai menipis. Apakah ada yang usia 40 ke atas itu hamil? Ada. Ya tetap ada. Tapi resiko no. Nah, kedokteran itu menilai bahwa itu masuk usia lebih dari 40 ya hamil tua. Hamil tua itu resiko. Nah, resikonya no. ya apa? Kandungan rahimnya kan wis mulai menipis. Wis mulai ndak kuat. Nah, resiko kepada janin, resiko kepada si ibu namanya. Nah, makanya perempuan itu di usia subur-suburnya itu gampang dikasih hamil ngono. 2, 3, 4 anak ngono kae. Tapi lewat usia 40 ke atas, atau rabine ku keri. Nah, mereka yang punya potensi subur, punya banyak anak itu malah piye? Malah ya satu mau satu anak ngono. Nah, iku saya mau tak takoni ngene. Kalau laki-laki itu dianggap apa ya? Dianggap punya efek atau subur laki-laki. Itu dicek dari apa? Seringnya keluar mani atau ya apa? Kan kalau laki-laki kan pantangannya kan ada penyakit yaitu tidak bisa atau mandul itu loh. Mandul atau impoten itu. Itu kan termasuk dalam aib nikah itu. Kalau perempuan menikahi laki-laki sing impoten atau mandul itu boleh mengajukan ke hakim pengadilan agama untuk fasah nikah. Boleh. Karena itu kaitannya dengan regenerasi keturunan. Nah, sementara hifdzun nasl, menjaga keturunan itu diprioritaskan dalam menikah. Ya rabi ku tujuannya apa? Ya duwe anak ngono. Ya terus lakinya ngapain? Apanya? Belum lah. Itu faktornya apakah dari keturunan apa mandul itu apa ada penyakit? Lah itu mungkin bisa jadi dua-duanya. Ada kalanya mungkin keturunan, ada kalanya faktor X maksudnya. Faktor kelainan karena penyakit. Nah, biasanya itu bisa dideteksi bila mana laki-laki lebih dari usia 15 tahun kok belum mimpi basah atau patokannya 17 tahun lah, lebih dari 17 tahun itu belum mimpi basah. Itu segera cek ke dokter. Perempuan kalau usia 15 tahun kok belum haid, itu juga harus segera cek ke dokter. Bisa jadi itu penyakit maksudnya. Nah, Laki-laki yang moten tadi
yang Piye? penyakit. Enggak nikah toh. Ngapain tuh? Loh, bukannya ndak nikah. Neng kalau dia menikah dan itu tidak disampaikan ketika apa? Ketika pas ta'aruf atau saling kenal antara dia dengan si istrinya, tidak terus terang lah kalau dia itu punya kelainan seperti ini. Nah, karena itu menghambat hifdzun nasl tadi, menjaga keturunan, maka boleh bagi si wanitanya untuk berpisah dengannya dengan alasan itu. Karena itu termasuk aib nikah. Neng tapi kalau istrinya itu ridho, gitu, istrinya itu ridho, ya ndak apa-apa, diteruskan saja. Konsekuensinya konsekuensinya itu ya ndak punya anak, ndak punya anak atau bisa adopsi seperti itu. Nikah lagi. Gak bisa diobati ya tapi. Bisa kayaknya bisa sih. Tanya ke dokter Kalau Bu ke. yang perempuan kan? Ada nggak judul yang Ada. Terus laki-lakinya boleh ngajukan juga. Iya boleh, karena itu hak suami dan istri. Hak suami dan istri. Neng kalau perempuan, kasus-kasus yang terjadi, kalau misalnya ada perempuan yang mandul, itu perempuannya legowo dan mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. karuan ngono gimana anak. Artinya nanti dipilihkan oleh si perempuan itu istri keduanya, Istri keduanya. Pengen ah. Pengen berarti sama nanti bojone sing pertama mandul no. Ya aja cita-cita ngono lah. Kasih bukan dari segi mandulnya kan. Iku bahaya iku. Jadi loro. Bang Ton, berarti Ton. Berlaku Ton. Sing dadi masalah iku sing laki-laki. Lekne laki-lakine mandul, perempuan kan tidak bisa menikah lagi. Mergo perempuan kan batasnya hanya satu suami. Laki-laki kan jatahnya sampai berapa? Sampai 4. 14 ya, sampai 4 itu lek kuat no. Normal. Nah, itu nah. Nah, soalnya ini ternyata dalam medis ini penting sekali ya. Penting sekali. Waqala lan ngendika sapa Ibnu Syasin, Imam Ibnu Syas Al-Maliki kang bermadzhab Maliki fil Jawahiri ing dalam kitab Jawahir ila arba'ina tumeka maring usia 40. Wah yo iki lek jarene Ibnu Syas Al-Maliki sahabat itu sampai usia 40. Berarti usia 40 itu saya enom iki. Masih belum bisa dikatakan kasep rabi you know. Ya, Korea gitu Korea. Ya begitu ya? Boleh. Ini 30-an aja udah. Opa-opa 40 tahun tambah ganteng. Iya. Jalan Anissa itu. Tambah ganteng. Ya terus. Ya. Pencinta plastik. Wakola lan ngendika sapa An-Nawawi Imam Nawawi al-asahu tai pendapat asoh al-asahu tai pendapat al-asoh al-mukhtaru kang den pilih pendapat yang kuat yang dipilih huwa ya al-asahul mukhtar iku man wong balaho kang wis balih sapa man walam yujawis tetapi ini ora ngelewati itu ngeluwihi sapa man asalatina ing umur 30. Nah, ini umum yang tadi yang dipakai pendapatnya. Berarti sampai tidak lebih dari usia 30. 30 ke atas berarti wis dianggap kasep atau ketuaan. Wa ala kolan gantungaken tegese apa memberi catatan. Wa ala kolan aweh catatan sapa Asyarwani Imam Syarwani bitaksisi kelawan oleh ngususaken. Imam Syarwani memberikan catatan untuk mengkhususkan bi anna qaulahu kelawan setuhune dawe Kanjeng Nabi yaiku ya ma'syarus syabab iku khusus bidzakari kelawan wong lanang. Yang dimaksud ma'syarus syabab kata Imam Syarwani iku khusus untuk laki-laki. Li annahum karena setuhune
syabab. Li anahum krana setuhune syabab. Hum ya syabab iku alladzina wong akeh. Iku alladzina wong akeh taglibu kang dadi umum. Taglibu kang dadi umum utawa mekenani alaihim mengatasi alladzina apa asyahwatu syahwat. Apa asyahwatu syahwat. Tapi wa illa lamono ora taglibu alaihim asyahwah. Famithluhum mongko utawi sepadane alladzina iku ghairuhum sakliyane syabab. Iku ghairuhum sakliyane syabab. Jadi kata Imam Syarwani yang dimaksud ya ma'asyara syabab itu khusus laki-laki. Berarti menghilangkan perempuan. Ya toh. Sing dimaksud syabab itu kata Imam Syarwani mung laki-laki. Nah. Perempuan sahabat. Ya nah, maksudnya ini khitabnya Rasul sedang apa ngandani wong-wong lanang karena berkaitan dengan istitoah, mampu tidaknya menikah. Itu kan tergantung pada ba'ah kemarin toh, ba'ah kan. Ba'ah itu kan bisa dimaknai jima, kemampuan untuk jima, hasrat seksual. Ba'ah juga bisa dimaknai apa? Mu'nah wan nafaqah, biaya. Dia punya biaya menikah, iso biayani, iso menafkahi. Nah, ba'ah juga bisa diartikan dua-duanya. Juga ada hasrat seksual dan kemampuan finansial. Nah, berarti kemampuan untuk mendapatkan ba'ah itu kata Imam Syarwani hanya dijalani oleh laki-laki. Dene wedok iku memang tidak punya apa-apa, iku ndak ada masalah. Ya toh. Karena yang bertanggung jawab untuk membiayai dan sebagainya itu laki-laki. Itu katanya Imam Syarwani. Nah, ya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu al-ba'ata. Qauluhu al-ba'ata. Apa maknanya ba'ah di sini? Waktu lifa lan den sulayaaken. Waktu lifa lan den sulayaaken fil muradi ing dalem murad atau kang den karepaken apa biha ba'ah, apa biha lapat ba'ah, apa ala qaula ini netepi ing atase qaul loro atau pendapat loro. Ulama berbeda pendapat dalam memaknai makna ba'ah. Yang dimaksud manis tato aminkumul ba'ah, siapapun yang mampu dari kalian ba'ah, itu maksudnya apa? Ahaduma utawi kang nomor sijine kaulain. Ahaduma utawi kang nomor sijine kaulain. Iku annaha setuhune ba'ah. Iku annaha setuhune ba'ah iku aljima'u jima'. Berarti kemampuan atau hasrat apa? Seksual. Fatakdiruhu mongko utawi takdir utawi kira-kirane hadis. Fatakdiruhu mongko utawi kira-kirane hadis. Kalau ba'ah diartikan jima' malah piye hadise? Maknane piye? Manis tato'a minkumul jima'a liqudratihi ala mu'anin nikahi falyatazawwaj. Man utawi sapane wong iku istato'a mampu sapa man. Manis tato'a mampu sapa man minkum saking sira kabeh al jima'a ing jima'. Liqudratihi krana mampune man, krana kuasane man. Alamu anin nikahi ing atase pira-pira biaya nikah. Alamu anin nikahi ing atase pira-pira biaya nikah falyatazawaj, mongko becik rabiya sapa man. Nah, siapapun dari kalian yang mampu untuk berhubungan intim, berhubungan badan. Alasannya apa? Liqudratinya alamu anin nikah. Ya karena memang dia itu mampu juga untuk membiayainya. Tetapi pembiayaan itu bukan syarat utama. Syarat utamanya adalah kemampuan dia untuk berhasrat seksual, berhubungan badan. Nah, falyatazawaj mongko rabiyo. Berarti maknane kalau dia itu ada masalah di dalam kudroh alal jima, berarti tidak dianjurkan untuk menikah. Contohnya apa? Yuk tadi ada orang yang punya penyakit kelainan. Berarti kan dia otomatis tidak kudroh alal jima toh. Laki-laki impoten. Nah,
laki-laki mandul, tidak sulit untuk keluar mani atau mandul lah istilahnya. Divonis dokter mandul. Berarti kan dia tidak qudrah alal jima. Tidak kuasa atau tidak dianggap mampu dalam tanda kutip untuk melakukan berhubungan badan. Karena kalau misalnya hubungan badan itu tujuannya untuk apa? Ya untuk tanasul, ya untuk regenerasi keturunan. Nah, seperti itu. Wasani utawi pendapat kang nomor loro. Nah, itu kaul yang pertama. Kaul yang kedua, iku anaha setuhune ba'ah. Iku mu'anun nikahi. Ba'ah itu artinya piro-piro biayane nikah. Berarti dilihat dari sisi finansial. Fatakdiruhu mongko utawi kira-kirane hadis, kira-kirane maknane hadis, murate iku kira-kirane piye? Iku manis tato amingkum mu'anan nikah. Manis tato aman utawi sapane wong, iku istato amampu sapa man. Man utawi sapane wong iku istato amampu sapa man mingkum saking sira kabeh mu'anan nikahi ing pira-pira biayane nikah falyatazawwaj. Falyatazawwaj mongko becik rabiya sapa man. Nah, siapapun dari kalian itu mampu dalam hal biaya nikah, maka nikahlah. Ya toh? Maka nikahlah. Makna yang kedua, tidak ada persyaratan mampu untuk berhubungan badan atau ada hasrat seksual. Penting sampean duit oleh rabi, ya toh? Rabi ya. Ya toh? Nah. Berarti nabung sih nabung sih enak. Ya masa bojone dimahari 100 rek murah men ya. Tapi saya juga ngene. Lek dari sisi perempuan, lek ditanya mahar. Ya kan kadang setelah lamaran kayak kan laki-laki seharusnya itu meminta kepada perempuan sampean niku pengen njaluk mahar piro. Persetujuan antara dua pihak. Ya bukan sepersetujuan sebenarnya. Karena mahar itu aslinya itu haknya perempuan yang menjadi kewajiban laki-laki. Nah, perempuan itu makanya ditari sampean niku pengen mahar piro. Neng lek dawe Kanjeng Nabi khairun nisa'i aisaruhunna mahron. Sapi-api wong wadon iku sing paling gampangno masalah mahar. Sak mampune jenengan, Mas. Ya ta. Lek mampune 100 ya, langsung. Ndak wani ya. Tapi lek laki-laki karena itu kewajibannya laki-laki. Ya sebaik-baiknya laki-laki itu kaitannya mahar itu memberi yang paling banyak. Sebanyak-banyaknya. Semampunya. Oh, yo semampunya tapi semaksimal mungkin. Maksudnya kan kalau kayak cari nafkahnya kan segitu tuh. Segitu tapi like, ngasih maharnya cuma segitu. Mentoknya segitu. Tapi gini, yang paling barokah di dalam nikah itu bukan masalah walimahnya, tapi masalah mahar. Coba kalau makanya dawe guru-guru saya termasuk Kiai Mustain itu pernah dawakan begini. Yo iso laki-laki ku mahar iku yo ojo alat salat lah. Alat salat iku apa jalan sebenarnya alat salat iku wae. Seperangkat alat salat itu sing dimaksud alat salat. Mukena sajadah. Tasbih. Pene. Ayo coba ditaksir hargane sajadah iku regane pira? 50-an lah. 50 susah jare. Ya, 50 lah 50. Quran. 100 lah. 150. Terus mukena. 200 premium. 200 berarti sepira iku? 300? 350. Apa nih terusan? Tasbih.
Ke 50 lah. Insyaallah. 400. Apa nih? Apa ada lagi enggak? Uang kayak uang apa? Biasanya Apa iku cepet iki? kasah Ya siku pira iku? 20 lah. Ya salah paling enggak mentok-mentoke 500 seperangkat alat sholat ditaksir harga itu 500.000. mahal. Ya toh? 500.000. Tambahi mahar misalnya piro 500.000. Maharnya 500.000. Berarti ditaksir piro? 1 juta. Nah, iku kanggo sak lawase iku 1 juta iku. Wong wedok iku lho nggo sak lawase iku 1 juta. Kita bisa ngantek lentrek. Ya oleh iso lebih dari 1 juta lah. Apalagi begini. Seperangkat alat sholat. Ini kaitannya gini. Di dalam nikah itu ada kaitannya, ada bab yang namanya khulu. Khulu itu adalah permintaan istri kepada suami untuk menceraikannya. Untuk menceraikan si istrinya. Tapi karena yang minta itu adalah si istri, maka istri berkewajiban untuk memberikan iwat namanya, memberikan ganti atau kompensasi. Nah, hak talak itu ada di siapa? Suami yang bisa menceraikan siapa? Suami. Istri kan tidak bisa. Kalau suami atas inisiatif suami sendiri menceraikan istri itu namanya tolak. Itu jenenge tolak. Tapi yang minta itu perempuan, si istrinya. Mas, pegatan aku, no. Ceraikan saya. Saya sudah tidak betah dengan sampean misalnya. Nah. Tapi kalau yang minta perempuan itu harus ada kompensasi, no. Sebagai ganti karena perempuan tidak punya hak, sebagai ganti sebagai ganti daripada keluarnya ucapan tolak dari suami itu kan harganya mahal itu. Nah, tapi ulama itu ada yang mengatakan ada yang tidak ada batasan. Berapa iwatnya itu tidak ada batasannya. Mau berapapun itu boleh. Tapi ada juga ulama yang mengatakan ya maharnya itu minimal itu ya maharnya itu. Kalau maharnya 500 ya iwatnya 500. Nah, artinya kan dikembalikan lagi kan. Nah, lo malah nek sampean iku mahare luweh akeh 10 juta, iku ya pikir-pikir beda iku. Arepe megat, arepe njaluk megat ya. Pikir-pikir ya. Umumnya masyarakat Umumnya itu berapa? Ya umumnya itu ya antara 1 juta sampai 2 juta. Mau ditarik umum ya lah, rata-rata lah ya. sawah 2 hektar. Boleh. Eh, Sawit 1 hektar 20 juta. lampu hijau loh. Nah, seperti itu. Nah, jadi seapi-api perempuan itu adalah yang menggampangkan urusan mahar. Bahkan ada dalam bab fikihku tidak usah pakai mahar. Tidak usah mahar-maharan. 0 rupiah. Dek sampean nuwun mahar berapa? Minta mahar berapa? Mboten usah Mas, mboten usah. Kula ikhlas lillahi taala. Gak tega mahal. Pantes Maka kalau ada perempuan yang seperti itu dan mahar itu wajib hukumnya gitu. Wajib diberikan oleh laki-laki kepada si perempuan. Kalau perempuan itu sudah ikhlas lillahi ta'ala seperti itu, tidak mungkin laki-laki memberikan mahar secara simbolis 0 rupiah. No. Tidak mungkin, tapi harus ada nominalnya. Nah, maka jatuhnya bagaimana? Maka itu berapa ukuran maharnya adalah namanya mahar misil, mahar sepadan. Maksudnya mahar misil itu gimana? Mahar misil itu adalah mahar yang dilihat dari saudara nih. Kayak misalnya Anissa. Taruhlah Anissa misalnya anak kedua. Contoh ya. Sama anak berapa? Anak ke-1. Taruhlah misalnya anak kedua lah. Nah, anak yang pertama yaitu ya perempuan, mbaknya. Nah, bila mbaknya itu sudah menikah
diberi mahar oleh suaminya itu 2 juta. 2 juta mahar. Mergo ya bojone ya sugih lah no. 2 juta lah taruhlah. Si Anisa iku mergo Islamnya iku kuat, ya toh. Islamnya kuat, dia itu ahli ibadah, ahli to'ah. Pokoknya jogo lah. Ahli aifah pokoknya. Yang disebut dengan afifah itu, orang yang benar-benar menjaga diri. Pokoknya saya niat nikah itu untuk ibadah. Tidak ada tujuan kecuali mendapatkan pahala bersamamu. Wes. Akhirnya apa ketika ditarik nikah, berapa maharnya? Wis ndak usah mahar-maharan, 0 rupiah Mas lillahi taala. Maka ketika akad nikah, si laki-laki berkewajiban memberikan mahar misil dengan melihat mahar dari saudara pertamanya, kakaknya 2 juta. Nek pas lanange iku yo kere. Iku abot iku tenan iku. 2 juta iku. Harus 2 juta. Kalau tidak punya kakak yang tuanya anak tunggal. Kalau anak tunggal maka dilihat dari kerabat. Ada yang mengatakan kerabatnya, ada yang mengatakan ibunya. Ibu embian iku piro mahare? Nek saumpama sing wedok ikhlas tenan harus pakai mahar misil. Ya, Kenapa? Karena laki-laki wajib memberikan mahar. Lihat dia itu 0 rupiah. Berarti aslinya wedok ngode lho. Ngode piye mate? Ngode ben nggih mahar misil. Itu terlepas dari itu ya. Nah, kecuali lek jawabane marut jenengan berarti kan yo sak mampune ngono kan. Sak mampune sak pantese. Terserah Mas. Nah, terserah niku. Beda ya dengan yang 0 rupiah tadi ucapannya perempuan. Oh, berbeda. Nah, jadi bisa dilihat dari kerabatnya atau misalnya dia punya adik, ternyata adiknya wis rabi dhisik. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Nah, ada juga kejadian begini. Mahar kan ada 2. Mahar kan anak mahar musamma, yaitu mahar yang disebutkan ketika akad nikah. Ada mahar misil. Mahar misil itu yang mahar sepadan, dalam arti tidak disebutkan ketika akad nikah atau si perempuan memang meminta lillahi ta'ala tadi. Lek misalnya kesepakatan antara laki-laki perempuan minta mahar berapa, ternyata disepakati 500.000. Contoh ya, 500.000, dek mergo aku duwene mung duit 500.000, ya apa misalnya mahare 500. Nggih mboten napa-napa. Nah, enggak apa-apa. Nah, Maharnya kayak kan ada loh di mana maharnya surat Ar-Rahman. itu nanti tak jelaskan. Belum. Misalnya kesepakatan dua belah pihak 500.000. Ternyata si laki-lakinya grogi, grogi sudah disaksikan oleh para saksi ya. Kan sebelum akad nikah itu kan ditanyai, kalau Pak Naib kan ditanya itu. Apakah benar namanya sampean ini, panggilannya ini. Mas kawinnya berapa? 500.000. Dilala ketika akad nikah si walinya, berarti kan sing akadnya kan walinya. Angkah tuka wa zawaj tuka maktubataka Anisa binta Fulan. Bimahri, ternyata dilalah bapak Anisa nyebutnya kleru. Bimahri 1 juta rupiah. Bimahri 1 juta rupiah. Bimahri miliun wahid rupiah halan. Dilalah kok dikobil tuh nikah wa tazwija biman mazkur, maka ketika itu dia harus membayar mahar berapa? 1 juta. 1 juta. Bukan 500.000 yang sudah disepakati. Kalau seketika itu duitnya mung 500.000, berarti nyicil atau utang. 500.000-nya berarti diutang. Diutang karena wajib. Nah, bagaimana kalau misalnya maharnya itu
surat Ar-Rahman kayak tadi. Ulama sepakat mahar membaca Ar-Rahman itu tidak mencukupi mahar. Tidak bisa mencukupi mahar. Karena mahar itu, persyaratan mahar itu adalah sebuah benda yang memiliki nilai harga. Ya, sebuah benda yang memiliki nilai harga atau jasa. Jasa itu berarti kan memberikan manfaat. Nah, yang bisa ditaksir dengan harga. Nah, sampean boleh memberikan mahar kepada perempuan bukan dengan uang. Misalnya motor, motor atau motor yang harganya kalau ditaksir aset atau apapun itulah, rumah mewah terserah lah. Tapi bisa ditaksir dengan harga. Asyai al-mutamawal, sesuatu yang bisa ditaksir dengan harga. Sebenarnya sesuatu yang bisa diperjualbelikan atau digadaikan, maka itu bisa juga dijadikan sebagai mahar. Kadang ngono. Nah, jadi setiap sesuatu yang boleh untuk diperjualbelikan atau digadaikan, maka bisa juga dijadikan sebagai mahar. Kalau jasa itu yang bisa ditaksir dengan ujroh, dengan harga sewa. Kalau misalnya jasanya apa? Nah, jasanya adalah kayak misalnya kisahnya Nabi Musa itu menikah dengan di Quran itu ya, dengan putranya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. Ketika itu ada Nabi Syuaib punya anak perempuan 2. Yang satunya itu penggaweane bendina iku angon, cara saiki angon wedhus lah. Angon wedhus dilalah ketika itu ndak ada air di rumah, kemudian dibawa ke sumber ke sumber air ndek sungai lah atau ndek mana lah yang ada mengalirnya air. Di situ ada angon wedhus iku wong lanang kabeh ngono. Sing wedok putrinya Nabi Syuaib iki ndak berani untuk maju ngono. Datanglah pahlawan namanya Nabi Musa. Ditulungi. Nah, ternyata si perempuan itu suka dengan Nabi Musa karena memprioritaskan si perempuan itu. Akhirnya ngomong dengan bapake si Nabi Syuaib bahwa saya bertemu dengan seorang laki-laki yang begini-begini. Terus kemudian dipanggil Nabi Syuaib itu ke rumah, ke dalam. Kamu akan saya nikahkan dengan salah satu putri saya. Ini uridu an unkihaka ibnata ya hataini. Tapi maharnya adalah angon wedusiku selama 8 tahun, ada salah. Samaniyah hijat 8 tahun. Adapun lebih daripada itu, maka itu famin indik, maka itu punyamu. Nah, itulah yang menjadi dasar mahar itu boleh jasa. Nah, qiraatul Quran itu tidak bisa itu. Itu bukan sebuah jasa. Yang boleh itu adalah mengajarkan Quran. Saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mahar, kamu mengajarkan putri saya selama 1 tahun. Mengajarkan Al-Quran putri saya selama 1 tahun. Atau mengajarkan putri saya surah Ar-Rahman sampai bisa. Itu baru ada jasanya, ada manfaatnya. Nah, kalau hanya sebatas membaca surah Ar-Rahman itu ulama sepakat belum memenuhi syarat. Berarti mahar itu setelah akad ya? Maksudnya? Kan pelaksanaannya 8 tahun setelah akad. Iya, boleh. Maksudku gini, mahar itu sebenarnya tidak harus seketika itu diberikan. Tidak harus ditampilkan, tidak harus. Ya udah harus digawe kayak bunga-bunga, ndak harus. Kan kalau diukir kan, gawe apa ngono kan, ndak harus. Malah iku kalau saya tidak merekomendasikan. Mergo iku duwite iso rusak iku. Duwite iso rusak. Kalau duit-duitan iku mung ngge foto iku ndak masalah. Neng duit asli mahar, misalnya uang asli maharnya 2 juta, terus kemudian dimodif ngono kae. Terus kemudian ternyata menjadi rusak. Nah, itu malah ndak baik itu. Ojo ngono.
Kalau mau ditampilkan hanya sebagai apa? Formalitas, tinggi foto-foto sing wang-wang palsu iku lho, sing apa? Semate sing ya wang palsu sing apa? Biasa-biasa iku sing ndak ada nilainya maksudnya. Nah, nah itu seperti itu. Nah, jadi ya kembali lagi tadi mahar itu bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Bisa berupa jasa. Sampeyan ndi, Mang? Wal ba'itsu. Nah, wal ba'itsu. Wal ba'itsu utawi apa jenenge? Tapi motif juga apa? Sesuatu sing menuntut ala hada takwil yang ngatasi ikilah takwil. Ala hada takwil yang ngatasi ikilah takwil. Iku annal ajiza setuhune wong kang apes tegese ora mampu. Anil jimai saking jima. Iku layah taju ora butuh sapa al ajiz ila somi maring poso. Lidaf syahwati krana nolak syahwat. Maksudnya begini, karena kan di situ kalau ba'ah itu diartikan sebagai jima. Lah terus bagaimana maknanya wa man lam yastati fa alaihi bisawm? Kalau orangnya tidak mampu, berarti maknanya malah kalau orang yang tidak mampu jima, maka dia berpuasa. Padahal ketika itu kondisinya memang tidak mampu jima, dalam arti itu tadi kelainan kayak impoten atau mandul. Berarti kalau dia puasa, yo ndene faedahe mesti ngono lho. Baik dia puasa atau tidak puasa itu kan tidak mengembalikan itu. Tidak mengembalikan kemampuan hasratnya. Maka kata Kolusani ini, orang yang tidak mampu berhubungan badan itu aslinya tidak butuh puasa. Ya karena syahwatnya itu sudah dikatakan lemah. Apalagi berpuasa tambah lemah. Ada fungsinya puasa adalah melemahkan syahwat itu. Wa qala lan dawuhake sapa Al-Asqalani Imam Al-Asqalani jam'an hale ngumpulaken bainahuma ing dalam antarane qaul awal wa qaul sani. Maskulani mengumpulkan di antara dua qaul walamani aminal hamli. Walamani lan ora kacegah iku maujud minal hamli saking gawa to ngarahaken alal makna ing atase makna al-a'am kang luwih umum. Bi an yurada gambarane kelawan yen to kang den karepake bil baati kelawan lafat ba'ah apa al-qudratu kuwasa alal wat ing atase jima wa mu'anit tazwiji lan pira-pira biaya nikah. Lek jarene Imam Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ba'ah itu bisa digabungkan dua makna itu. Ya kemampuan apa? Jima, hasrat seksual dan kemampuan finansial. Dongkas. Qauluhu wijaun. Bikasril wawi kelawan nganggo kasrah wawune. Wi berarti wi. Wa takhfifil jimi lan ngendengaken lafat jim. Wal maddi lan dawaaken lafat jim. Lan dawaaken huruf jim. Wijaun. Iku raddul khosyataini nglemahaken apa ya? Nglemahaken cara makna letterlek kaya kemarin ya. Khosyah iku biji zakar. Iku raddul khosyataini nglemahaken hasrat seksual ngono. Nglemahaken hasrat seksual. Fa in nuzi'ata mengko lamun den alap atau dijupuk apa khosyata ini naz'an kelawan jupuk temenan fa huwa mengko utawi naz'ul khosyata ini iku khisaun jenenge khisa. Khisa itu yang disebut dengan dikebiri itu loh. Nah, dikebiri emang ngerti dikebiri.
Kebiri itu prosesnya itu ada yang dipotong zakarnya, ada yang diambil biji zakarnya. Biji ndok sing enak loro iku lho. Iku dijupuk kabeh iku. Nah, berarti kan dia tidak bisa memproduksi sperma. Mesti ngono. Nah, iku jenenge khisok. Nah, tindakan yang seperti itu namanya khisok. Apa? Ya bukannya apa ya? Kalau memang ada tujuan tertentu bisa diperbolehkan. Ini kalau tidak ada tujuan tertentu ya haram. Dia aslinya itu punya kemampuan untuk memproduksi sperma kok dikebiri. Tidak ada tujuan yang lain, tidak ada tujuan apapun maksudnya. Pokoknya kebiri ngono ae. Nah, itu haram. Itu memproduksi itu memutus reproduksi manusia. Sampai hewan pun kalau dikebiri itu juga hukumnya haram kalau tidak ada tujuan. Sekalipun kucing sing iku hasrat seksualnya tinggi apa-apa kawin itu kalau tidak ada tujuan tertentu ya ndak boleh, kecuali kalau misalnya kucingnya itu ada kelainan kayak hiperseks hiperseks pokoknya ketemu kucing wedok pokoknya kawin tiga kali meteng. Aduh, nasibnya kucing itu. Wong wedok itu tidak sama seperti kucing. Kucing ku lahir-lahir dari bapaknya. Ngenes itu. Nah, malah apa? Minta tolong ke majikannya itu. Gitu. Kanggo apa? Menemani lahiran kucing. Meong-meong ngono. Minta apa? Minta ditunggui ngono. Wayuh malulan den arahaken to den gawa maknane aidun halimalih ila makna qati'in syahwati maring makna qati'in syahwat sing artine memutus syahwat kang bisa mutus syahwat fa inal wija krana setuhune wija iku qati'un bisa mutus lil fi'li apa jenenge lil fi'li krono temenan atau krono tindakan memutus dengan tindakan maksudnya ngono atau bisa memutus dengan sebenar-benarnya wa adamu syahwati utawi orang duwe syahwat ora ana syahwat iku qati'un ya bisa mutus lahu maring lahu lil fi'li ya Mas lahu krono fi'lun aidun halimale wa huwa utawi nganggo lafat wija iku min majazil musyabahati tetap saking majaz musyabahah majaz keserupaan. Kalau wija itu diartikan sebagai pemutus syahwat, berarti kalau orang yang tidak punya syahwat ya berarti sudah terputus dengan sendirinya kan. Nah, maka bagaimana kalau orang yang tidak punya syahwat kok disuruh untuk puasa maksudnya ngono? Dia sudah tidak ada syahwat kok tetap disuruh puasa. Ya berarti tidak ada faedahnya. Padahal puasa itu tujuannya untuk meminimalisir syahwat. Nah, kalau dalam kajian tasawuf syahwat itu tidak bisa dipotong. Syahwat manusia itu tidak bisa diputus. Karena syahwat manusia itu akan beriringan dengan manusia itu sendiri, Selama manusia hidup, maka dia punya syahwat, gampangannya, Kalau manusia mati, maka syahwatnya putus mati, Berarti maksud memutus syahwat dalam ilmu tasawuf itu berarti mematikan manusia. Paham maksudku ya? Nah, yang benar adalah meminimalisir syahwat, mengurangi kadar syahwatnya, tekanan syahwatnya itu dikurangi. Tidak bisa dimatikan, tidak bisa diputus, tapi dikurangi. Nah, masalah mengurangi ini nanti di fiqhul hadis ini ada katanya dengan hukum. Bagaimana menggunakan pil yang itu bisa menggugurkan kandungan atau menutup benar-benar menutup
Fil KB, tapi kan KB itu ada yang mengatur, sifatnya mengatur. Ada yang sifatnya memutus rahim. Rahim itu dinonaktifkan. Itu kan ada. Nanti ada hukumnya di sini. Di fiqhul hadis nanti. Nah. Ada yang tanya enggak? Katanya dengan cawe-cawe nikah ini. Tapi harus benar-benar harus tahu, Cah. Menikah itu yang benar-benar harus tahu, harus mengerti ilmu nikah. Tidak begitu nanti rumah tangganya tuh nihil, berarti tidak ada warna pernikahannya. Sing enek mung padu wae bertengkar nah. Fiqhul hadisi wallahu a'lam bishawab.